Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan inovasi pembelajaran biologi dengan judul produk pembelajaran STEM berupa model anatomi sebagai media pembelajaran dan Eclipse Crossword sebagai media evaluasi pembelajaran. Tugas ini termasuk tugas struktur pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sumiati Sanadah MSI dan Ibu Sri Mariati MPD. Adapun anggota dari kelompok 8 sendiri terdiri dari Rafiaza Murtado, Sally, dan Syifa Nur Fajri. Kemudian, pada pembahasan presentasi kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu pertama ada pembahasan, kemudian ada metode penelitian, kemudian hasil penelitian, kemudian pembahasan, produk inovasi, dan dokumentasi penelitian. Pertama, yaitu pendahuluan. Konsep pembelajaran STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, yang mana konsep utamanya adalah praktek sama pentingnya dengan teori. Artinya harus menggunakan tangan dan otak untuk belajar. Jika anak hanya belajar teori di dalam kelas, maka anak akan bisa mengimbangi perubahan dunia yang dinamis. Fitur utama STEM adalah pusat pembelajaran dari berbagai subjek berbeda, di mana anak bisa menggunakan tangan dan otak mereka. Anak harus mempraktekkan ilmu yang mereka pelajari. Kemudian, pengaplikasian pembelajaran bermuatan STEM dalam implementasinya diintegrasikan pada bidang-bidang ilmu berdasarkan aplikasi di kehidupan keseharian anak melalui pendekatan saintifik yang memungkinkan peserta didik menjadi individu yang kreatif, inisiatif, dan inovatif. Sebagai muatan STEM merupakan pembelajaran dengan koneksi lintas disiplin. Pada pembelajaran biologi anatomi di sekolah, terkadang mengalami kesulitan dalam penyampaian materi jika hanya menggunakan metode ceramah oleh guru tanpa diberikan metode pembelajarannya. Oleh karena itu, memungkinkan terjadinya miskonsepsi pada siswa sehingga siswa kurang memahami materi anatomi yang disampaikan oleh guru untuk mengetahui miskonsepsi pada siswa. Kemudian, diperlukan media yang dapat memberikan pemahaman kepada siswa. Selanjutnya yaitu masih bagian pendahuluan, metode pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar dan pembelajaran adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Pembuatan suatu alat peragam sederhana sebagai media pembelajaran yang dapat memperjelas dan membantu siswa dalam memahami konsep arti dan komponen anatomi. Siswa diharapkan dapat mengembangkan kemandiriannya dalam belajar sehingga mampu memahami konsep yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, di samping itu, untuk mewujudkan adanya media pembelajaran berupa model anatomi juga terdapat kendala lain berupa anggaran dana atau ekonomi sekolah yang dapat menghambat penyediaan model anatomi. Penyediaan model media pembelajaran berupa model anatomi jika membeli barang baru relatif mahal. Oleh karena itu, pemanfaatan alat dan bahan yang terdapat di lingkungan bisa dijadikan inovasi baru dalam pembelajaran. Pembuatan media model anatomi sebagai media dalam pembelajaran biologi diharapkan mampu menjadi fasilitas inovasi baru dalam pembelajaran, terutama bagi daerah 3T yang mengalami keterbatasan akses fasilitas yang memadai dari segi kemajuan teknologi. Untuk evaluasi pembelajaran biologi sendiri akan di-blended dengan menggunakan aplikasi Eclipse Crossword jika memungkinkan untuk difasilitasi oleh sekolah atau siswa memiliki handphone atau laptop dapat dikerjakan pada laman website yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian bagi daerah yang tidak memungkinkan penggunaan teknologi, maka produk evaluasi pembelajaran berupa Eclipse Crossword ini akan di-print dan dijadikan bentuk tes tulis pada kertas. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada produk inovasi. Kemudian bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin 22 November 2021. Metode penelitiannya observasi wawancara via media WhatsApp. Wawancara disampaikan melalui tulisan, pesan secara chat yang dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok 8 dengan narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa wawancara. Dalam penelitian ini, subjek yang akan diwawancara adalah guru SDN 1 Tanjung Sari dan guru SMA Binal Umah Kuningan sebagai narasumber atau sumber data yang akan dianalisis. Pengolahan data hasil observasi dilakukan dengan metode deskripsi analisis, yaitu menjabarkan ulang pernyataan dari narasumber, kemudian dianalisis maksud yang disampaikan oleh pihak narasumber untuk mendapatkan informasi terkait inovasi pembelajaran yang diharapkan oleh pihak guru dan siswa sehingga tercapainya sebuah rancangan model baru berupa media pembelajaran. Selain itu juga dapat mengembangkan bentuk evaluasi pembelajaran berupa teka-teki silang.
Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hasil dari observasi atau wawancara yang kita lakukan di media WhatsApp, chat, pesan tertulis. Hasil penelitian dari chat per kelompok kita ada Syifa Nurfazi yang akan menghubungi guru SDN 1 Tanjung Sari, kemudian saya sendiri, Sally, akan menghubungi guru SMA Bina Umah Kuningan. Adapun hasil dari wawancaranya seperti ini, bisa dilihat di layar. Kemudian setelah pendahuluan wawancara tadi, kita mulai ke bagian inti terkait pertanyaan metode pembelajaran. Jawaban dari narasumber yaitu kegiatan ini biasanya menggunakan materi sesuai dengan tingkat kelasnya dengan metode pembelajaran. Penyampaiannya mudah dipahami peserta didik. Contohnya yaitu problem based learning atau CL. Metodenya diskusi, eksperimen, atau tanya jawab. Kemudian setelah mengetahui metode, kita beralih ke apa yang paling berpengaruh pada peningkatan kualitas belajar siswa. Jawaban dari narasumber sendiri yaitu melibatkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran berupa praktik penugasan. Kemudian metode STEM yang menggabungkan beberapa pengetahuan secara menyeluruh dan sangat berkaitan satu sama lain, sehingga dengan mudah dapat menyelesaikan berbagai pemecahan masalah. Metode diskusi melatih kerjasama, eksperimen untuk mengasah keterampilan, tanya jawab untuk membangun konsep. Bagian selanjutnya yaitu hasil penelitian masih berlanjut setelah kita mengetahui metode dan pengaruh metode paling pada peningkatan pemahaman kualitas belajar peserta didik. Selanjutnya kita ingin tahu terkait kegiatan apa yang membuat siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian jawaban dari sumber sendiri adanya diskusi kelompok dan praktikum mengerjakan tugas laboratorium atau penugasan di luar kelas. Kemudian kami juga bertanya mengenai inovasi apa yang diharapkan oleh guru sebagai orang yang berpengalaman dalam pembelajaran. Kemudian jawaban dari narasumber sendiri yaitu yang mendorong bakat minat peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik metodenya menginginkan suatu kegiatan yang dengan senang hati, yang mana termasuk metode edutainment atau adanya edukasi dan entertainment. Kemudian menggali keterampilan PACE, yang mana PACE ini sangat dibutuhkan pada keterampilan abad 21 yaitu Creativity, Collaboration, Critical Thinking, and Communication. Selanjutnya diakhiri pada penutup dari hasil penelitian wawancara ini. Bagian selanjutnya yaitu pembahasan, yang mana inovasi pembelajaran biologi berupa pembelajaran STEM dengan produk model anatomi dari bubur kertas sebagai media pembelajaran biologi dan aplikasi Eclipse Crossword sebagai evaluasi pembelajaran biologi. Kita next. Pembahasan dari hasil pengamatan ini, inovasi pembelajaran yang akan kelompok kami lakukan diawali dengan observasi di lapangan. Observasi berupa wawancara kepada guru dengan topik mengandung metode, model, kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif siswa dalam belajar. Kemudian lanjutkan dengan merancang ide baru dan memodifikasi ide-ide yang telah ada. Kemudian, inovasi pembelajaran sangat diperlukan dalam dunia pembelajaran. Inovasi dapat berupa peraga, model, metode, teknik mengajar, dan produk lainnya yang dapat mengembangkan dan membawa perubahan yang membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelompok kami menyadari adanya tingkatan kualitas belajar itu memerlukan model atau alat peraga yang menguatkan konsep teori yang telah didapatkan oleh siswa. Maka dari itu, timbullah ide pembuatan model sendiri dengan menggunakan sampah kertas yang tidak digunakan kembali untuk dijadikan bubur kertas dan dibuat alat peraga. Hal itu karena mengingat bahwa sampah kertas di lingkungan ini perlu ditindaklanjuti supaya tidak mencemari lingkungan. Adapun model pembelajaran inovatif, pembelajaran yang kegiatannya berpusat pada siswa yang kurang lebih 80-90% waktu pembelajarannya merupakan aktivitas siswa. Kemudian kelompok kami juga blended dengan hasil penggunaan teknologi, yaitu aplikasi Eclipse Crossword sebagai media evaluasi pembelajaran biologi. Hal ini didasari oleh rasa bosan dan tegang jika harus dihadapkan pada ujian dengan bentuk monoton. Maka bentuk teka-teki ini dirasa mampu meningkatkan kualitas belajar siswa karena pengalaman siswa dalam ujian dapat beragam dan tampilan soal yang terlihat sedang bermain sambil ujian. Kemudian kita next pada slide selanjutnya, yaitu mengenai produk inovasi. Deskripsinya seperti apa? Kita lihat, yang pertama itu model anatomi.
Nah, alat peraga ini dengan bahan utama kertas, bubur kertas bekas merupakan bagian dari clay yang dapat digunakan dalam pembuatan media atau permainan kreativitas, terbuat dari kertas yang direndam dengan air, mudah dibentuk, dan dapat mengering serta mampu mengeras dengan sendirinya. Kemudian penggunaan model anatomi buatan ini juga bagian dari aspek STEM. Adapun pembelajaran dari produk anatomi ini dijelaskan sebagai berikut. STEM sendiri itu terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Aspek Science itu berarti memecahkan masalah dengan observasi. Kemudian aspek teknologi itu berarti mengembangkan teknologi sederhana yang bertujuan untuk membantu memudahkan pemahaman siswa terkait konsep materi yang didapatkan. Kemudian aspek engineering ini merupakan berlatih mendesain suatu produk yang dilandasi dari membaca kebutuhan situasi lingkungan belajar yang mana membutuhkan suatu alat peraga, kemudian mendesain sketsa gambar untuk merencanakan plan, kemudian membuat produk model anatomi sesuai desain. Kemudian aspek art dalam STEM ini mengembangkan kreativitas siswa dalam membuat sketsa dan media anatomi pada materi biologi. Kemudian terakhir materi aspek matematik yang mana perhitungan dana pembuatan media menyesuaikan kemampuan finansial menyelesaikan masalah dan menginterpretasikan solusi berdasarkan perhitungan dan data dengan matematis. Next ke bagian deskripsi paduan produk and inovasi masih dalam model anatomi. Bermain bubur kertas ini dapat dijadikan sebagai inovasi dan pengetahuan yang baru untuk anak belajar sebagai media pembelajaran yang berbeda. Sebelum digunakan untuk bermain, peserta dapat melihat dan mengetahui proses pembuatan kertas. Ini bisa dilakukan dengan melihat suatu video tutorial. Kemudian model anatomi dibuat dengan alat peraga yang dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep materi yang didapatkan oleh siswa. Selain biaya yang murah dan bahannya mudah didapat, serta hasilnya dapat menyerupai benda aslinya sehingga sangat efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian bubur kertas ini merupakan bagian dari clay seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, digunakan dalam pembuatan media atau permainan kreativitas, terbuat dari kertas yang direndam dengan air, bersifat anti racun dan pada umumnya memiliki tekstur yang lembut, mudah dibentuk dan mengering serta mampu mengeras dengan sendirinya. Kertas juga mudah didapatkan. Kemudian banyaknya tersedia bahan bubur kertas bekas di lingkungan sekitar dan merupakan pemanfaatan dari bahan bekas merupakan alasan peneliti memilih media bubur kertas. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yang merupakan suatu bentuk matematik pada aspek STEM perencanaan, yaitu adanya styrofoam, gunting, cutter, pensil, kedor warna, pensil warna, baskom, kuas, kain bekas, penggaris, tusuk gigi kayu, dan penghapus yang pada alat-alat ini mudah didapatkan di lingkungan sekitar dan kegunaan setiap barang dijelaskan sebagai berikut. Kemudian kita next pada how to make it. Bagaimana cara membuat model anatomi bubur kertas ini? Seperti yang sudah dijelaskan pada diagram alur berikut, yaitu adanya disiapkan alat dan bahan, dibuatnya desain, kertas dipotong hingga kecil, dimasukkan ke dalam baskom menggunakan air panas, kemudian didiamkan dan diaduk-aduk hingga teksturnya lunak seperti bubur, kemudian kain bekas tipis itu untuk menyaring bubur kertas sehingga nanti yang tersisa hanya bubur kertas yang terpisah dari airnya. Kemudian setelah disaring itu ditambahkan lem kayu, diaduk hingga merata, kemudian ditempelkan setiap setiap bubur kertas ini di atas styrofoam mengikuti pola desain yang sebelumnya telah dibuat. Jadi pola desain pada styrofoam ini dibuat terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya membuat model anatomi daun berarti harus dibuat dulu pola dari desain model anatomi daun, kemudian nanti pas saat penempelan bubur kertas pada styrofoam itu mengikuti polanya. Kemudian setelah ditempelkan pada styrofoam, nanti dikeringkan di atas di bawah sinar matahari. Kemudian setelah kering diberi warna sesuai dengan warna anatomi daun, kemudian nanti diberikan keterangan secara lengkap untuk memudahkan mengetahui bagian dari anatomi. Kemudian kita lihat lagi contoh dari dibuat oleh saya sendiri, yaitu gambar desain model terlebih dahulu pada kertas HVS dan juga nah jadi ini dibuat dulu, kemudian
nanti setelah dibuat di atas kertas HVS juga model ini dibuat di atas styrofoam untuk membandingkan gitu, mengetahui letak-letak struktur ini supaya nanti hasilnya benar-benar sesuai dengan gambar yang kita dapatkan. Nah, setelah si bagian-bagian ini ditempelkan, tadi dikeringkan dan diberi warna, kemudian ini merupakan gambar desain model, kemudian ini model anatomi daun produk akhir, kemudian kita lanjut ke preview juga dari model anatomi daun. Nah, contohnya seperti ini setelah diberi keterangan mengenai gambar model anatomi tampak atas dan tampak depan. Seperti ini diberikan dengan tusuk gigi yang bisa ditusukkan dengan mudah pada styrofoam, dan di atas bagian-bagian dengan menyesuaikan dari struktur anatominya sendiri. Kemudian kita next. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian model kemudian selanjutnya yaitu inovasi produk yang kedua adalah aplikasi evaluasi pembelajaran terkait aplikasi Eclipse Crossword. Nah, digunakan sebagai teka-teki sil yang ini dapat dioperasikan oleh guru sebagai pembuat soal dan siswa sebagai penjawab pertanyaan. Digunakan sebagai bentuk evaluasi karena pada dasarnya pengembangan dari soal isian singkat ini harus tepat karena adanya keterkaitan penggunaan huruf satu kata atau frase dengan kata atau frase lainnya. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman menarik bagi siswa dalam menghadapi soal ujian yang biasanya berbentuk monoton. Kemudian aplikasi Eclipse Crossword ini merupakan bagian dari STEM dalam mengkomunikasikan ide, pemanfaatan teknologi, dan berpikir ilmiah. Cara menggunakannya pun cukup sederhana dengan fitur yang mudah dipahami oleh guru. Dalam mengoperasikan atau membuat soal teka-teki silang, penggunaan evaluasi ini juga dapat melatih siswa berpikir dan terarah. Kemudian cara menggunakan aplikasi ini juga sangat mudah sekali. Pertama itu kita buka aplikasinya, kemudian membuat suatu pertanyaan baru, bentuk soal baru, itu I would like to start a new crossword, kemudian klik next, kemudian klik next. Nah, terus nanti step 2-nya setelah next ini bakal ada pilihan lagi seperti ini. Have you already created a word list or do you want to make one now? Nah, bisa diklik juga let me create a word list from scratch now. Nah, habis klik ini juga nanti klik next juga. Lanjut. Kemudian langkah ketiga, create or modify a word list. Nanti berarti membuat atau memodifikasi word listnya gitu. Jadi di sini word list jawabannya. Kemudian ini nih, untuk memasukkan word list ini kita nulis jawabannya di sini, pertanyaannya di sini. Contohnya, daun yang mempunyai parenkim palisade pada kedua sisinya, yaitu abaksial dan aksial, berarti daun isobilateral karena setiap daun isobilateral ini di kedua sisinya bagian epidermis atas dan bawah itu terdapat bagian adaksial dan abaksialnya, ada parenkim palisadenya. Kemudian klik add word list, nanti si jawaban yang kita tulis ini akan ke sini masuk. Kemudian ini adalah clue-nya yang telah kita buat. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jawaban. Dan setelah jadi setiap ngeklik ini nanti add word list kosong lagi, diisi lagi add word list gitu. Jadi ini diisi dulu terlebih dahulu semuanya, masukkan jawaban di sini di word, di sini clue-nya untuk wordnya, klik next juga. Kalau sudah selesai, kemudian langkah kelima yaitu name this crossword. Jadi si bentuk soal ini kita kasih nama, namanya itu evaluasi materi jaringan pada daun. Nah, pembentuknya
yang membuat ini adalah Sally misalnya seperti itu. Kemudian klik next, nanti di step kelima, langkah kerja keenam itu define crossword size. Jadi di kotak-kotak teka-teki silangnya kan bentuknya kotak-kotak seperti ini ya. Nah, setiap kotaknya itu mau ukuran berapa? Nah, kalau saya sendiri milihnya 25 letters wide, jadi lebar dan tingginya 25. Kemudian klik next. Nanti langkah ke-7 yaitu evaluasi materi jaringan pada daun. Nanti jawabannya akan seperti ini merupakan previewnya. Nah, jadi setiap kata ini saling setiap kata atau frase ini saling berhubungan satu sama lainnya. Gitu. Kemudian nanti kita juga klik next. Nah, jadi ini judul yang tadi kita buat ya. Nah, save or print this crossword. Jadi mau di save, mau di print atau di save as web page. Untuk publish crossword dipilih ya sesuai kebutuhan. Kemudian jika pada daerah 3T misalnya yang tidak memungkinkan adanya teknologi penggunaan komputer atau laptop ataupun handphone, bisa di save crossword ini. Ini dimulai dengan save dulu ya, terus nanti bisa di save a web page atau di print, bisa di print nanti dalam bentuk kertas. Kemudian untuk kertas file. Kemudian jika save a web page nanti bisa didapatkan linknya. Nah, kemudian ini kan langkah ini nextnya di sini udah nggak ada lagi. Jadi ini udah merupakan tahap akhir ya. Jadi udah jadi produknya, bisa dipilih bentuknya seperti apa untuk menyimpan file. Kemudian contohnya gini ya. Kalau udah di save, kan tadi ada save file. Nah, di sana berarti nanti bisa dicontoh. Kalau di sini di save-nya di sini ada anatomi daunnya, kemudian ada evaluasi jaringan, ini kunci jawaban. Jadi setiap bagian dari Eclipse crossword ini bisa di print gitu, bisa di save jadi bentuk file. Kemudian contoh jadi soalnya, bentuknya produk akhirnya dari Eclipse crossword ini akan seperti ini. Nah, contohnya nih across, jadi mendatar, kemudian menurun, jaringan yang dapat dikumpulkan pada tulang daun. Misalnya nih bagian atas permukaan jaringan epidermis 10 across. Nih contohnya yaitu adaksial. Kemudian jaringan pengangkut makanan dan jaringan ke seluruh tubuh, jaringan xilem, jaringan phloem, kemudian jaringan pengangkut air, xilem, nomor 4, across. Oh, ini 4 nih. Xilem itu ya. Jadi kalau di bentuknya dikasih dalam bentuk misalnya PDF ataupun di bentuk file ataupun di print di kertas, bisa. Nanti jawabannya seperti ini. Jadi ini singkat bentukannya seperti itu. Kemudian ini dokumentasi penelitian kami pada proses wawancara. Kepada gurunya itu kan ada 2, dari guru SD, kemudian ada dari guru SMA Bina Ulumah. Yang pada saat ini dokumentasi foto yang didapatkan itu hanya dari guru SD aja, dari Ibu Oyok Siti Mariam SPD, guru SD 1 Tanjung Sari. Kemudian ini merupakan dokumentasi yang tadi kita sebelumnya bahas di bagian hasil penelitian. Ini dokumentasinya. Kemudian daftar pustaka pada pembuatan presentasi kali ini yaitu ada 5, yang mana bisa dilihat pada layar. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Silahkan diterapkan apabila bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were